Genos segera turun dan menghajar Raja Lautan. Menembaknya dengan tembakan yang sangat kuat. Semua orang bersorak mengira telah mengalahkan monster itu, tapi nyatanya monster tersebut masih bisa bangkit dan melakukan serangan balik. Bahkan tak disadari oleh Genos. Pihak asosiasi sedang berbicara dengan Saitama lewat telepon milik kesatria tanpa SIM yang terjatuh. Pihak asosiasi kurang yakin nih pada Saitama yang hanya kelas C. Rumor tentang kerjasama Saitama dengan pahlawan kelas S menghancurkan meteor juga sudah didengar oleh asosiasi. Tapi karena belum ada bukti yang valid, dikiranya Saitama adalah pahlawan gadungan. Biasanya si asosiasi tidak mengizinkan pahlawan kelas C mengurus monster kuat semacam ini, tapi mungkin saja dengan cara ini mereka bisa mengukur kekuatan asli Saitama. Tanpa pikir panjang lagi, Saitama segera diarahkan menuju lokasi. Selagi masih sanggup bertarung, Genos meminta semua untuk segera pergi. Pertarungan terjadi beberapa saat. Melihat anak kecil yang menyemangati Genos, monster tersebut meludahkan cairan korosif ke arah anak tersebut. Genos bergegas mengorbankan tubuhnya melindungi anak itu yang membuat dirinya kini tak berdaya, pasrah dihajar oleh sang monster. Di saat hendak dibunuh, pahlawan tanpa SIM datang mengalihkan perhatian itu monster. Bisa dibilang pahlawan bersepeda ini hanya bermodal nekat seperti sebelumnya. Meski sudah dibanting beberapa kali, dia masih bisa bangkit mencoba menahan monster tersebut. Sebenarnya dia sadar jika dia tidak bisa mengalahkan itu monster tapi dia harus tetap melakukannya. Yang mana kata-katanya membuat warga kota yang menyaksikannya terharu. Seorang anak kecil menyemangati kesatria tanpa SIM dan diikuti oleh semua orang. Sayangnya mereka menaruh harapan pada orang yang salah. Sekali pukul kesatria tanpa SIM langsung keok. Tepat saat itu, Saitama sudah sampai di tempat ini. Segera Raja Lautan menyerang Saitama tapi Saitama tidak bergeser sedikitpun. Melihat monster tersebut banyak ngomong, Saitama memintanya untuk segera maju. Kali ini Saitama berniat mengakhiri pertarungan dengan satu kali pukulan. Setelah monster itu kalah, semua orang bersorak gembira. Berbeda dengan Saitama yang merasa ini tuh membosankan. Hari berlalu dengan cepat, Saitama dan Genos kini baru saja belanja. Ada paket dari asosiasi yang dikirimkan oleh robot kendali. Paket tersebut berisi banyak surat. Dari sekian banyaknya surat, yang ditujukan untuk Saitama hanya satu. Mana isinya menjelekkan Saitama lagi, diperlihatkan kilas balik setelah Saitama mengalahkan Raja Lautan dengan satu pukulan. Ada satu orang provokasi yang ngomong kalau sebenarnya monster itu sangat lemah makanya satu kali pukul langsung kalah. Tentang pahlawan kelas S atau A yang kalah sebelumnya berarti mereka lebih lemah. Banyak orang yang tidak sependapat dengan orang tersebut, mendengar perdebatan itu, Saitama bertingkah konyol. Seolah dia beruntung bisa mengalahkan monster itu karena pahlawan lain sudah melemahkan sang monster. Makanya dia jadi gampang mengalahkannya. Untungnya dia terlambat, walau tidak melakukan apa-apa tapi dirinya malah paling berjasa. Lantas Saitama meminta mereka semua menyebarkan berita dengan benar bahwa dirinya lah yang menghabisi monsternya. Kalau mereka membocorkan dirinya datang telat, bakalan ia hajar. Satu lagi, Saitama meminta mereka untuk mengurus semua pahlawan yang pingsan. Karena kalau mati, dia yang repot. Soalnya dia jadi tidak bisa memanfaatkannya. Pernyataan Saitama ini memang kontroversi, entah apa alasan dibalik itu tapi yang jelas membuat semua orang meragukan kepahlawannya dan menganggap Saitama adalah pahlawan gadungan yang licik. Dibandingkan dengannya,
pahlawan lain terlihat lebih seperti pahlawan. Balik lagi di masa sekarang. Siapa sangka masih ada satu surat lagi untuk Saitama sang pahlawan, yang isinya ucapan terima kasih. Mungkin ini berasal dari orang yang pernah diselamatkan oleh Saitama. Atas peran Saitama dalam mengalahkan monster, kini dia berada di peringkat 1 kelas C. Ia dipanggil ke markas asosiasi pahlawan yang ada di kota Z. Peringkat teratas kelas C berhak naik peringkat ke kelas B. Namun jika ingin tetap berada di kelas C juga tidak masalah. Mengingat Genos yang sudah berada di kelas S, Saitama merasa tidak bisa terus-terusan berada di kelas C, selain itu juga jika dia naik ke kelas B tidak ada lagi tugas mingguan. Maka dari itu dia memutuskan untuk naik ke kelas B. Sepulangnya dari markas asosiasi Saitama mampir ke warung. Di sana ada kesatria tanpa SIM yang berniat mentraktir Saitama karena telah naik ke kelas B. Ada seorang peramal yang bernama Mbah Sibabawa. Ia meramalkan ada bahaya yang luar biasa yang mengakibatkan bumi dalam bahaya. Muncul monster raksasa dari dalam es. Ia sudah menunggu momen ini, momen di mana Raja Bawah Tanah dan Raja Lautan telah dikalahkan. Ia berniat hendak menguasai bumi. Tembakan dari senjata tidak mampu menembus kulitnya. Muncul Tatsumaki yang keluar dari sebuah pesawat menghadang monster tersebut. Mudahnya Tatsumaki mengalahkan monster tersebut dengan menarik meteor dari luar angkasa. Di tempat lain, Saitama dan Genos datang ke tempat Silver Fang, katanya si Silver Fang hendak menunjukkan sesuatu yang menarik. Rupanya cuma jurus bela diri. Saitama mah tidak tertarik, begitu juga dengan Genos. Hal itu membuat murid Silver Fang bernama Charanko marah dan berniat menyerang tapi dengan mudah dihentikan oleh Genos. Genos tak percaya jika ini adalah murid terbaik Silver Fang, katanya banyak orang berbakat berkumpul di sasana ini tapi ini kok cuman satu doang, dijelaskan salah satu murid Silver Fang mengamuk. Karena dia mengalahkan semua murid sampai-sampai tidak bisa bertarung lagi, jadi yang lainnya berhenti karena ketakutan. Namanya adalah Garou. Saat itu dialah murid terbaik Silver Fang, tapi Silver Fang membuatnya babak belur dan mengeluarkannya. Ada seseorang datang. Ia memberitahukan bahwa setelah ini akan segera diadakan pertemuan darurat pahlawan kelas S. Karena semua pahlawan kelas S dipanggil, Genos merasa jika kekuatan gurunya pasti dibutuhkan. Jadi dia mengajak Saitama untuk ikut. Saitama mah gas aja, toh dia juga nganggur gak ada kerjaan. Singkatnya mereka sudah tiba di markas pusat. Mereka bertemu dengan Atomic Samurai. Dia mengenali Genos dan Silver Fang tapi tidak tahu siapa itu yang botak. Lantas Silver Fang mengenalkannya. Saitama mengajak salaman tapi ditepis oleh Atomic Samurai karena dia cuma mengakui orang kuat. Kalau sudah di tingkat yang sama dengannya baru dia akan menyapa Saitama kembali. Hal yang sama hampir sama juga dikatakan oleh Tatsumaki. Dia mengira Saitama datang ke sini untuk alasan bisa dekat dengan pahlawan kelas S. Menganggap itu tidak sopan dan menyuruh Saitama pergi, tapi Saitama tidak tahu siapakah yang berbicara itu. Ia mengira itu adalah anak hilang. Akhirnya Genos menjelaskan kalau itu adalah Tatsumaki pahlawan kelas S peringkat 2. Karena semua telah berkumpul Genos segera mengajak Saitama pergi, peringkat 17 prisioner. Peringkat 16 Genos. Peringkat 15 Tongkat Baja. Peringkat 14 Tang Top Master. Peringkat 13 Si Cepat Kilat. Peringkat 12 Manusia Anjing Pengawas. Peringkat 11 Hitam Legam Super. Peringkat 10 Dewa Babi. Peringkat 9 Kesatria Balap. Peringkat 8 Zombiman. Peringkat 7 King. Peringkat 6 Metal Knight. Peringkat 5 Kaisar Muda. Peringkat 4 Samurai Atom. Peringkat 3 Silver Fang, peringkat 2 Tatsumaki. Peringkat 1 Blast. Dan yang terkuat dari mereka semua adalah kelas B peringkat 63. Pertemuan ini akan dipimpin oleh Sich. Kali ini asosiasi berharap pada mereka untuk menyelamatkan bumi. Tapi walau dengan semua anggota kelas S ini, mungkin akan ada yang tumbang. Lari pun bagian dari keberanian. Hanya di saat seperti inilah kelas S tetap terjaga. Sekalipun melarikan diri. Tapi bagi yang ingin tahu detailnya dilarang angkat kaki dari sini. Hal itu tentang ramalan dari Mbah Sibabawa yang sudah wafat. Mbah Sibabawa adalah seorang peramal agung. Dia memprediksi adanya gempa dan serangan monster dengan tepat. Ramalan terakhir beliau ditulis di secarik kertas. Kertas tersebut bertuliskan bumi dalam bahaya. Ramalan Mbah Sibabawa 100% tepat. Beliau sudah meramalkan beberapa bencana besar. Di antaranya sudah banyak bencana yang telah merenggut nyawa. Tapi sampai saat ini Mbah Sibabawa tidak pernah menggunakan kata bahaya. Hal yang melampaui bencana atau monster level naga akan terjadi dan itu kurang dari 6 bulan. Asosiasi ingin semua tetap siaga. Saitama ngomong kurang dari 6 bulan itu berarti mungkin bisa besok atau bahkan hari ini,
itu sih benar tapi si bingung siapa yang ngomong barusan. Belum sempat Saitama ngasih tahu siapa dirinya tiba-tiba saja markas pusat asosiasi diserang dari luar oleh monster burung. Tapi monster itu dengan mudah dihabisi oleh monster yang lebih kuat dengan banyak kepala. Munculnya monster ini dibarengi dengan munculnya pesawat yang sangat besar di langit. Di tengah reruntuhan sang monster tak menyangka masih ada yang selamat. Ia ingin menghabisinya tapi dihadang oleh seseorang. Mungkin orang ini adalah murid dari Samurai Atom. Dengan tebasannya ia mampu membelah tubuh sang monster, dalam sekejap kota A telah dihancurkan. Tak menyangka ramalannya benar-benar terjadi sekarang. Alasan markas asosiasi tetap baik-baik saja ialah karena markas ini dibangun oleh Metal Knight. Jadi bangunan ini lebih kuat dari tempat perlindungan biasa. Saitama menjadi yang pertama keluar dari markas. Ia segera melompat ke pesawat tapi ditembaki oleh pesawat tersebut. Monster sebelumnya rupanya tidak mati setelah terbelah. Ia mampu beregenerasi. Serangan monster itu sangat mematikan, membuat satu lengan terputus. Monster tersebut berubah menjadi beberapa sebanyak jumlah kepalanya. Tapi secepat kilat dibantai oleh Samurai Atom. Tapi bisa bangkit kembali. Lalu Samurai Atom kembali menebasnya. Lagi-lagi semua potongan tubuh sang monster kembali menyatu. Prisoner yang baru saja tiba langsung menyerangnya dengan niat membunuh sesuai yang dikatakan oleh Raja Lautan. King sebagai pahlawan kelas S dimintai pendapat oleh rekannya. Namun dia tidak berencana melakukan apapun. Dengan ketinggian pesawat seperti itu, tidak ada cara untuk menyerangnya. Pesawat misteriusnya sedang berhenti. Saat ini memanggil Metal Knight mungkin lebih baik, jawaban tersebut membuat Tatsumaki kesal. Lantas ia berniat menyelesaikan ini sendiri. Genos juga akan ikut. Entah akan mempan atau tidak, ia ingin mencoba menyerangnya dari daratan. Tapi sepertinya Tatsumaki tidak ingin bekerja sama dengan Genos. Genos tidak peduli, guru sudah memasuki kapal musuh. Entah ini ramalan atau bukan. Tidak ada kejahatan yang tak bisa dikalahkan oleh guru. Jika memang tidak ada kejahatan yang tidak bisa dikalahkannya maka umat manusia pasti sudah lama musnah. Saitama yang masuk dengan mudah mengalahkan monster yang menghadang. Saitama memukul pesawat ini berharap pimpinannya alias bosnya keluar. Mungkin ini dia bosnya.